Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba untuk menjawab soal ujian tengah semester dalam mata kuliah Psikologi Pendidikan Islam tahun 2024 PJJ IAIN Syekh Nur Jati Cirebon. Soal yang pertama yaitu apa perbedaan antara pendekatan psikologi pendidikan dalam Islam dan pendekatan psikologi pendidikan konvensional. Coba saya jawab, yaitu tema psikologi konvensional adalah tema yang dibahas di dalam perspektif mazhab psikologi perilaku, psikoanalisis, humanistik, kognitif atau positif, ataupun terkait dengan tema-tema psikologi sebagaimana diajarkan dalam pembelajaran. Contohnya, pendekatan konvensional merupakan pendekatan pembelajaran yang dilakukan dengan mengkombinasikan bermacam-macam pembelajaran. Dalam praktek, metode ini berpusat pada guru, teacher center, atau guru lebih mendominasi dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, pendekatan psikologi merupakan pendekatan yang bertujuan untuk melihat keadaan jiwa pribadi-pribadi yang beragama. Dalam pendekatan ini, yang menarik bagi peneliti adalah keadaan jiwa manusia dalam hubungannya dengan agama, baik pengaruh maupun akibat. Psikologi pendidikan Islam dapat dipahami sebagai suatu ilmu pengetahuan yang mengkaji atau mempelajari tingkah laku individu di dalam usaha mengubah tingkah lakunya yang dilandasi oleh nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan pribadinya atau kehidupan kemasyarakatannya dan kehidupan dalam alam sekitar melalui proses. Contohnya, terdapat 5 pendekatan yang digunakan dalam menyusun teori pembelajaran, yakni pendekatan modifikasi tingkah laku, pendekatan psikologi kognitif, pendekatan kaidah belajar, pendekatan analisis tugas, dan pendekatan psikologi humanistik. Yang nomor 2, seorang guru ingin menerapkan prinsip-prinsip psikologi pendidikan Islam dalam pengajaran. Jelaskan 3 prinsip tersebut dan bagaimana penerapannya dalam praktik pembelajaran di kelas. Saya mencoba menjawabnya. Dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa prinsip-prinsip pembelajaran pendidikan agama Islam diantaranya yaitu berpusat pada peserta didik, student centered learning. Yang kedua, belajar dengan melakukan learning by doing. Dan yang ketiga, belajar sepanjang hayat, long life education. Peran guru dalam mengembangkan minat dan bakat siswa yaitu memberikan perhatian, menjalin kerjasama antara orang tua dan guru, melakukan proses belajar atau latihan, menjaga kestabilan motivasi, memberikan penguatan, dan melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler yang berkesinambungan di sekolah. Yang nomor 3, jelaskan tentang teori belajar behaviorisme, konstruktivisme, kognitivisme. Berikan contoh bagaimana teori-teori tersebut dapat diterapkan dalam pembelajaran agama Islam. Konstruktivisme adalah pendekatan yang menunjukkan bahwa pembelajaran lebih efektif dan bermakna ketika siswa mampu berinteraksi dengan masalah atau konsep. Contoh pembelajaran dengan menggunakan prinsip teori konstruktivisme adalah gagasan pembelajaran bahasa kolaboratif, pembelajaran berbasis proyek. Dan salah satu contoh penerapan teori behavioristik adalah adanya sistem poin ketika siswa melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan di sekolah. Penelitian Saputro tahun 2015 menyimpulkan bahwa penerapan behavioristik dapat mengurangi siswa mengoperasikan handphone pada saat jam pembelajaran berlangsung. Menurut Abimanyu, teori konstruktivisme adalah pendekatan belajar yang menilai bahwa jika seseorang bisa membangun pengetahuan sendiri berdasarkan pengalaman orang. Yang nomor 4, jelaskan tahapan perkembangan kognitif menurut teori Piaget. Bagaimana pemahaman tentang tahapan di atas dapat membantu guru agama Islam dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan tingkat pengembangan kognitif siswa. Saya mencoba menjawab nomor 4, teori perkembangan kognitif Jean Piaget atau teori Piaget menunjukkan bahwa kecerdasan berubah seiring dengan pertumbuhan anak. Perkembangan kognitif seorang anak bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan,
Anak juga harus mengembangkan atau membangun mental. Contoh dari kognitif dapat ditunjukkan oleh seorang individu ketika seorang sedang belajar memecahkan masalah hingga membangun suatu ide. Yang terakhir nomor 5, jelaskan konsep motivasi belajar dalam perspektif Islam. Bagaimana pandangan Islam tentang sumber-sumber motivasi dalam pembelajaran? Saya mencoba menjawab yang nomor 5, konsep prinsip-prinsip motivasi pembelajaran dalam Al-Quran. Dalam Islam menjelaskan bahwa motivasi pembelajaran bagaikan ruh bagi siswa, dari Al-Ghazali 1993. Karena siswa yang mempunyai motivasi pembelajaran akan mendapatkan tempat yang baik, derajat yang tinggi, pikiran yang sehat, dan pengetahuan yang maksimal. Al-Quran menyatakan bahwa motivasi belajar dilakukan seseorang karena ingin meningkatkan kemampuan berpikir, menjadi pribadi yang tercerahkan, dan mendapatkan derajat yang tinggi. Dalam pendidikan Islam, motivasi belajar merupakan bagian integral dari perjalanan spiritual dan pengembangan karakter yang bertujuan untuk mendekatkan siswa kepada Allah dan membentuk individu yang bermoral tinggi, berwawasan luas, dan berkontribusi positif pada masyarakat. Terima kasih, semoga jawaban tersebut benar adanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.